Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Selamat jumpa kembali di materi kita bisnis online untuk kelas 12 BDP di pagi ini ya. Mudah-mudahan kalian tetap selalu semangat walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, tapi kalian harus tetap semangat dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan ketika kalian belajar. Ya, kita awali dulu dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, masih ingat materi kita minggu kemarin yaitu e-commerce ya, masih melanjutkan tentang e-commerce. Kita sudah membahas tentang pengertian e-commerce dan beberapa strategi mengetahui strategi. Kemudian Bu Yekti juga sudah menjelaskan tentang landscape apa itu e-commerce yang ada di Indonesia, perkembangan e-commerce ya. Dan minggu ini kita akan belajar yang namanya part 3 di bagian ini, yaitu jenis-jenis e-commerce. Are you ready? Siap ya? Here we go. Ya. Kita lihat dulu di sini kategoris dari e-commerce ya, macam-macamnya dari e-commerce itu ada 7. Ada B2B, business to business, and then B2C, business to customer, and then C2C, customer to customer, customer to business, terus ada B2A, admin ya, atau B2G, government, dan sampai ke O2O, online to offline. Kita akan bahas one by one. Kita lihat dulu di sini. Maaf. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi jenis-jenis e-commerce ini ada B2C, B2C namanya, B2C membacanya B2C, business to customer. Contohnya adalah The Body Shop dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu-satu. And then B2B sampai ke mobile e-commerce, lokal e-commerce, dan social e-commerce. Kita satu-satu kita masuk ke B2B ya. Ya, ini B2C, business to customer dulu. Jadi B2C itu adalah bisnis atau usaha untuk consumer ya, atau untuk customer, konsumen yang ada di sekitar kita. Nah, pengertiannya ini, tipe bisnis e-commerce paling umum digunakan pada saat ini adalah perdagangan online dari satu entitas bisnis atau dari satu badan perdagangan atau bisnis usaha kepada konsumen individu. Jadi dari perusahaan atau pemilik produk, ownernya, kepada konsumen individu ya. Kita lihat di sini contohnya adanya retail online. Retail kamu sudah tahu ya, pedagang eceran atau penjualan eceran yang ada di mall dan lain sebagainya itu. Nah, ini retail yang dijual atau dagang secara eceran itu dengan menggunakan online. Lihat di sini fotonya menggunakan ada Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Kemudian travel online. Travel online ini ada pagipagi.com, Traveloka ya, pergi-pergi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Kita bisa lihat contohnya. Kemudian yang berikutnya konten online. Konten online ini seperti game online, itu juga termasuk bisnis ya, perdagangan atau e-commerce yang menggunakan online, menggunakan media digital atau internet. Ada Netflix yang suka nonton film Korea, nonton drakor, nonton movie-movie yang kita tidak bisa ke sinema atau ke movie, itu bisa menggunakan Netflix. Nah, itu secara tidak langsung mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah kita download, apa yang sudah kita watching ya, sudah kita tonton, subscribernya dan lain sebagainya. Itu
Kemudian itu tadi bisnis model B2C, business to consumer atau business to konsumen. Kemudian ada lagi business to business. Business to business ini tidak kepada konsumen tapi ke bisnis yang lainnya, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Ya, misalnya saya saya mau memproduce baju, saya membuka konveksi seperti itu. Nah, saya membutuhkan benang, kain dan lain sebagainya, dan saya mencari sellernya, saya mencari produsennya yang menjual barang-barang yang saya butuhkan tadi. Ini ya, nilainya ini kalau di Indonesia paling besar bahkan di dunia dibandingkan dengan tipe e-commerce yang lainnya, karena yang dia jual business to business, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Definisinya adalah perdagangan online dari suatu entitas bisnis kepada entitas bisnis lainnya. Tadi ya, saya punya perusahaan, saya membutuhkan misalnya 20 unit komputer. Nah, saya mencari produsen dari pemilik komputer. Nah, seperti itu. Itu namanya business to business. Yang ada di Indonesia itu ada busy.com, Indo Network ya. Kemudian ada lagi Kawan Lama yang populer itu Kawan Lama, Indo Trading. Nah, bisa kalian browsing tentang mereka bergerak tentang apa. Kemudian kalau tadi B2C sudah, B2B sudah. Next kita masuk ke ini gabungan B2B2C. Jadi marketplace sebagai Tokopedia, Shopee menyediakan space. Space itu ruang bagi bisnis dalam bentuk official store. Sekarang itu kan banyak bisnis itu business to business, misalnya business to business ya, misalnya dari perusahaan Wardah menjual kepada Shopee, kepada Bukalapak, kepada apalagi Lazada dan lain sebagainya. Kemudian Shopee, Lazada menjual kepada konsumen, kepada kita yang membeli ya. Banyak sekali ada Wardah, terus owner itu sekarang bekerja sama dengan bisnis lainnya, dengan Shopee online dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sekaligus menjual platform yang mereka jual itu tidak hanya produknya, tapi juga platform. Platform itu mereka punya yang namanya store ya, official store-nya. Misalnya Bu Yakti bikin Kedas Beauty misalnya. Nah, saya sebagai official store memasang menjual platform saya di Shopee, di Lazada, di Tokopedia dan lain sebagainya. Paham nggih? Itu namanya B2B2C. Jadi business to business to consumer, gitu ya. Berikutnya customer to customer. Emang bisa customer to customer? Bisa sekali. Misalnya saya nih ya, Bu Yekti, saya punya berbagai macam tas ya. Saya pengumpul atau saya koleksi tas. Nah, pada suatu hari tas-tas saya sudah sangat banyak dan saya ingin menjual lagi. Saya jual ke konsumen lainnya, ke customer. Nah, itu namanya C2C e-commerce. Tapi tidak secara saya langsung ketemu dengan kamu, tidak, atau ke orang lain, tidak. Tapi saya membutuhkan platform, yaitu menggunakan OLX ya. Kamu lihat barang-barang bekas yang ada di OLX itu jual apa saja. Ada mobil bekas, barang-barang mewah, barang-barang branded yang bekas-bekas atau second, itu ada di OLX. Ini adalah C2C e-commerce, itu menyediakan sarana bagi individual untuk ke konsumen individual lainnya. Tapi di sini melalui suatu platform, bukan individu ke individu. Misalnya saya langsung ke Anissa, saya punya tas ini harganya segini, tidak, tapi saya membutuhkan platform. Platformnya ya bisa, salah satunya adalah OLX ya. Ada juga Bineka dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Kalau saya sebutkan di sini nggak cukup ya waktunya. Kemudian C2C e-commerce itu berkembang ke layanan jasa. Kalau yang tadi yang saya jual itu produk, di sini yang di OLX ini tadi ya, bisa tanah, bisa apapun itulah, pokoknya produk yang dijual. Kemudian bisa sekarang merambah C2C-nya e-commerce tadi ke layanan jasa. Misalnya di sini ada freelancer.com. Kamu punya sebuah keahlian apa? Kamu tawarkan untuk mempertemukan expert ahlinya dengan pencari tenaga kerja. Seperti itu. Saya
mampu, misalnya saya mempunyai kemampuan, nah itu freelance ya, mempunyai kemampuan mengedit, atau saya mempunyai kemampuan dalam fotografi. Nah, ini fotografer ini. Nah, yang mereka jual adalah karyanya di situsi yang berkembang ke layanan jasa itu tadi. Jadi OLX tadi kan produk yang dia jual, kalau ini jasa, servisnya yang mereka jual. Seperti itu ya. Kemudian lagi lokal e-commerce ya, lokal e-commerce yang ada di Indonesia. Lokal e-commerce adalah model baru dari e-commerce, merupakan model e-commerce yang fokus pada memberikan layanan konsumen berdasarkan posisi geografisnya saat ini. Nah, merchant ini penjual ya, pedagang atau penjual menggunakan berbagai teknik pemasaran online untuk mendatangkan pelanggan ke tokonya. Misalnya beriklan dengan unik produk, terus find what I want dan lain sebagainya. Itu di sini kalau orang sudah malas pergi ke pasar, malas lagi untuk ke restoran dan lain sebagainya, ke mall ya, maka lokal e-commerce ini yang ada di sekitar kita, di situ, sekitar kita ya. Jadi layanan jasa, layanan untuk konsumen yang pada saat atau posisi geografisnya. Maksudnya seperti ini. Kalau tadi kan yang B2C atau B2B itu kan bisa dari Jakarta ke Wonogiri, dari Jakarta ke Kalimantan, ke Sulawesi. Kalau lokal e-commerce ini hanya ada di sekitar kita, di Solo ya di Solo, di Wonogiri ya kita nyarinya di Wonogiri, tidak bisa Solo kita nyari di Jakarta, seperti itu tidak bisa. Nah, ini mereka menyediakan namanya si merchant tadi itu menggunakan berbagai teknik pemasaran untuk mendatangkan pelanggan ke tokonya. Jadi ini yang online to offline. Mereka promonya ke online, tapi mereka tidak menyediakan atau tidak melakukan penjualan secara online, hanya saja promosinya. Orang tetap harus datang ke toko, seperti itu. Next, lokal e-commerce ini contohnya ini ya, ada GoFood, Sayur Box. Nah, Sayur Box ini jenjane bisa kita lakukan ini di daerah kita yang pedesaan ya, ada Grab dan lain sebagainya. Ini namanya lokal e-commerce ya. Saya ulangi lagi, tadi kalau saya bilang secara offline maksudnya adalah GoFood-nya atau Grab-nya yang datang ke tokonya, ke toko atau ke rumah makan itu, dan kita mengambil atau memesan dari Grab itu. Jadi bukan toko yang mengantarkan atau tokonya mendatangkan sendiri ke tempat kita, itu juga bisa ya, tapi ini lebih menggunakan jasa lokal e-commerce itu tadi. Ya, berikutnya mobile e-commerce. Ini mobile e-commerce ini berbagai modelnya, pembelian barang dan jasa, bisa juga restoran seperti yang Bu Yekti katakan. Menunya itu ditulis di menggunakan ini ya, menggunakan Android, menggunakan aplikasi. Menunya tidak disediakan di situ, tapi bukan drive-thru. Kalau drive-thru itu kan kita datang ke McD, mobilnya atau motornya terus pesan, kita bawa pulang, atau take away namanya ya, drive-thru itu. Tapi kalau ini restorannya mobile, jadi menu dan segala macamnya itu sudah ada di situ. Kita pesannya melalui di situ, mau pesan apa, diklik pesan ini, steak, pesan pizza dan lain sebagainya, kita klik di situ, makanan nanti datang ke kita. Jadi tidak ditulis ya. Nah, itu tadi pengurangan resepsionisnya jadi tidak tergunakan ya. Terus ini di supermarket juga seperti itu. Jadi klik nanti datang sendiri produknya ke kita. Seperti itu. Di sini belum ada ya. Terus and then digital payment. Digital payment ini banyak sekali, misalnya bayar listrik, terus apalagi bayar BPJS, pajak, dan e-banking, m-banking dan lain sebagainya. Itu mobile e-commerce bergerak ya. And then social e-commerce. Nah, social e-commerce ini yang ada Instagram for Business, terus ada lagi marketplace yang ada di Facebook dan lain sebagainya. Platform media sosial ini memberikan fitur bisnis akun untuk mempromosikan produk. Ingat ya, hanya untuk mempromosikan produk. Ada apa-apa dengan pelanggan, misalnya melakukan transaksi dan lain sebagainya, itu langsung ke sellernya ya, ke penjualnya, bukan ke sosial medianya. Sosial media hanya wadah untuk kamu mempromosikan, seperti itu. Paham nggih? Nah, itu tadi jenis-jenis
kategoris dari e-commerce. Kalau yang ini tidak Bu Yukti jelaskan. B2 admin ada di buku, B2 government. Ini pemerintah menggunakan platform ini untuk kegiatan bisnis seperti BPJS tadi, pajak, tilang dan lain sebagainya yang menggunakan digital online ya. Customer to admin ini juga sama ya. Caranya customer itu membayar. Terus lagi ini tadi O to O, ini on offline to online. Offline to online itu maksudnya tadi kita pesennya secara online tapi barangnya datang ke kita secara offline. Kita tetap datang ke toko tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Kamu ulang-ulangi terus ya biar paham. Sampai di situ dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang ditanyakan silahkan, saya tunggu, sangat saya tunggu. Thanks for today. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.